Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nama saya Bagus Wahyudin Sombing, NIM 6203210021, kelas IKOR B 2020, Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang stimulan. Nah, stimulan adalah zat sekaligus golongan obat yang mampu merangsang sistem saraf pusat. Konsumsi obat jenis ini dapat membuat Anda lebih waspada, menciptakan perasaan senang, Anda tidak kenal lelah. Salah satu contoh obat golongan stimulan adalah seperti amfetamin. Obat atau makanan minuman dengan kandungan stimulan dapat menimbulkan kecanduan. Stimulan adalah golongan obat yang mampu merangsang sistem saraf pusat atau SPP, sehingga mampu meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Beberapa jenis obat seringkali disalahgunakan. Kemudian apa sih kegunaan dari obat stimulan? Penggunaan zat stimulan dalam bentuk obat dengan dosis tertentu dapat memberi manfaat untuk mengatasi kondisi medis seperti peningkatan kerja dan tujuan relaksasi. Kegunaan obat golongan stimulan ini adalah membuat seseorang merasa lebih senang atau merasa lebih terjaga, fokus, waspada, dan percaya diri, ataupun bisa menyebabkan gembira, meningkatkan kemampuan fisik dan mental, mengurangi perasaan lelah akibat kerja. Obat jenis stimulan juga digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi medis, yaitu seperti narkolepsi, asma, obesitas, hidung tersumbat, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja dari obat stimulan? Stimulan bekerja dengan cara merangsang sistem saraf pusat atau yang disebut dengan SPP, sehingga mempercepat perjalanan pesan antara otak dan tubuh. Zat stimulan mampu meningkatkan bahan kimia tertentu di dalam otak, seperti dopamin dan norepinefrin. Itu sebabnya obat golongan ini dapat meningkatkan aktivitas otak dan menciptakan respon terhadap aktivitas yang menyenangkan. Setiap jenis obat stimulan memiliki cara kerjanya masing-masing untuk meningkatkan aktivitas saraf pusat. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis stimulan. Seperti yang kita ketahui, stimulan juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah amfetamin, obat stimulan yang mampu meningkatkan energi. Kemudian ada juga methamphetamine, obat stimulan sistem saraf pusat yang berkontribusi pada kontrol impuls dan hiperaktif. Kemudian juga ada methylphenidate, obat stimulan yang menyebabkan peningkatan kadar dopamin dan norepinefrin. Kemudian juga ada kokain yang sering kita dengar. Nah, untuk kokain ini menyebabkan peningkatan kadar dopamin. Kemudian juga ada nikotin atau seperti obat-obatan yang lainnya. Tidak hanya tersedia dalam bentuk obat atau zat, stimulan juga alami terkandung dalam makanan dan minuman seperti theobromine atau coklat, kopi, atau kafein. Nah, apakah ada efek samping dari penggunaan stimulan? Ya, tentu pasti ada. Dalam penggunaan obat pasti ada efek samping, baik itu efeknya bisa besar ataupun hanya kecil. Nah, penggunaan stimulan dalam dosis yang berlebihan dapat menyebabkan overstimulasi. Hal ini dapat mengakibatkan penggunanya mengalami gejala berikut, yaitu seperti cemas, panik, kejang, peningkatan tekanan darah, sakit kepala, peningkatan suhu tubuh, mual, dan lain-lainnya. Penggunaan jangka panjang obat stimulan dapat meningkatkan risiko stroke dan infark miokard serta efek kardiovaskular lainnya. Mengingat obat ini mampu merangsang
motorik. Penyalahgunaan zat stimulan juga kerap terjadi. Zat stimulan yang disalahgunakan biasanya digunakan dengan cara dihirup, ataupun bisa ditelan, dihisap, dan disuntikan, tergolong obat yang terlarang juga atau narkotika. Untuk mencegah penyalahgunaan pemberian stimulan, pemberian obat atau zat stimulan harus dengan resep dokter, karena jika tidak akan berbahaya dalam tubuh. Pasalnya, jika diminum sembarangan, seseorang berisiko mengalami efek samping, kecanduan, bahkan hingga overdosis. Dengan berkonsultasi, dokter akan membantu menentukan jenis dan dosis yang tepat. Dengan begitu, efek samping bisa dihindari. Informasi pula obat-obatan yang sedang Anda konsumsi. Maksudnya, supaya dokter bisa mengetahui kadar stimulan yang akan diberikan kepada Anda bersamaan dengan obat lain dan menyebabkan interaksi obat yang mengarah pada masalah kesehatan lain. Kemudian, bagaimana sih hubungan stimulan dengan penggunaannya dalam atlet? Nah, untuk stimulan sendiri adalah obat perangsang, terdiri dari kelompok besar dan beragam obat. Bila digunakan untuk doping, bertujuan meningkatkan stamina seorang atlet, mengurangi sensasi kelelahan dan rasa sakit, juga meningkatkan fungsi mental dan perilaku. Beberapa zat obat stimulan ini diantaranya adalah seperti kokain, amfetamin, dan efedrin. Amfetamin pada awalnya sering dikonsumsi atlet karena bisa mengurangi rasa sakit dan kelelahan. Amfetamin juga telah digunakan dalam banyak olahraga seperti bersepeda, sepak bola, dan trek lapangan sejak Olimpiade 1936. Namun, meskipun digunakan secara luas, efek samping amfetamin kadang bisa sampai mengancam jiwa akibat risiko kejang, serangan jantung, dan kematian mendadak bersamaan dengan banyak efek lainnya. Oleh karena itulah, penggunaan dilarang dalam berolahraga karena terdapat banyak sekali resiko jika kita mengonsumsinya pada saat berolahraga. Bukan hanya untuk atlet ataupun untuk orang yang berolahraga, namun untuk orang yang tidak berolahraga. Menggunakan stimulan sebaiknya dengan resep dokter dan bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk menghilangkan rasa sakit ataupun memberikan kesenangan sesaat pada diri setiap orang. Bahkan seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, banyak dari kalangan artis ataupun pemain-pemain band menggunakan stimulan ini yang bertujuan untuk merilekskan pikirannya. Hal inilah yang harus kita benahi sesama. Karena jika terus dibiarkan, maka penyebarannya akan melebar luas. Hal ini juga akan menyebabkan generasi muda termaksud dalam golongan yang terkena penyebaran tersebut. Disinilah pemeran pemerintah juga diperlukan. Nah, stimulan ini sebenarnya baik jika dikonsumsi dengan kadar yang telah ditentukan. Namun, kembali lagi, itu kembali kepada siapa yang mengonsumsinya. Jangan kita sembarangan mengonsumsi ataupun memakai obat-obatan. Karena pengetahuan seseorang tidak dapat kita ketahui. Bisa saja ketika kita memakai obat-obatan tersebut, maka akan terjadi efek samping yang menyebabkan kita rugi, kematian, ataupun yang lainnya. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Bila masih ada banyak kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan saya harap juga penyampaian materi saya ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua tentang bagaimana pengonsumsian stimulan dan juga bagaimana efek samping dan juga manfaat dari stimulan itu sendiri.
dan kaitannya dengan bermain olahraga. Apakah dibolehkan memakai stimulan dan juga tidak dibolehkan. Setelah dari penjabaran saya tadi, saya harap kita semua mengerti tentang stimulan itu sendiri. Jika masih banyak kesalahan yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat.